Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku. Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Motto kami: setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 206602066 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang berharga di hati Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Anda semua pagi hari ini di dalam ibadah online GJKI Sunter. Doa saya supaya Anda tetap sehat dan diberkati Tuhan Yesus. Mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptanya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati kita. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali dipertemukan Tuhan dalam ibadah online pada hari ini. Kita merasakan bahwa kasih Tuhan terus memberkati hidup kita, sehingga kita hari ini dapat bertemu dalam ibadah pada hari ini. Kita akan memulai ibadah kita hari ini dengan membaca firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Walau 1000 rebah di sisi kita, walaupun 1000 orang pun rebah di sekitar kita, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, menolong hidup kita, menyertai kita, dan memberkati kita selalu. Takkan pernah kuragukan kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan
suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Benar ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, bahwa Engkau akan terus bersama dengan kami, menolong kami, memberkati kami. Meski langit tampak suram, awan tebal pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Selamanya. Di dalam kehidupan kita banyak hal yang terjadi, dan setiap waktu yang kita lalui ada penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, percayalah bahwa segala waktu Tuhan beri yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
Gunakan waktu itu dengan sebaiknya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang ragu dari mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang ragu dari mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Walau kadang ragu dari mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bertemu untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan dengan urapan, dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap orang yang mendengarkannya diberi pengertian-pengertian tentang firman-Mu Tuhan. Agar semakin hari tahu akan penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudara, tema hari ini adalah penyertaan Tuhan. Hidup kita tidak berjalan dengan baik tanpa penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan adalah sesuatu yang membuat saudara dan saudari memiliki kemampuan yang lebih daripada orang lain. Contoh, seorang tokoh namanya Daniel. Daniel disertai Tuhan, maka setiap apapun yang dia kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kita semua memiliki potensi, tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia tidak menyadarinya. Satu contoh saudara-saudara, waktu kita berdoa, Tuhan, saya punya masalah yang besar. Menurut kita bagaimana perasaan Tuhan ketika mendengar doa saudara? Bayangkan,
kalau diri saudara adalah seorang yang kaya, seorang yang punya segala-galanya. Ketika suatu hari anak saudara menangis dan berkata, saya sedih, saya ingin mainan itu, tetapi saya tidak punya uang untuk membelinya. Bagaimana perasaan saudara ketika saudara mendengar anak saudara berkata seperti itu? Sepertinya anak saudara tak percaya kepada saudara bahwa saudara sanggup membelikannya. Seperti kita mengatakan, Tuhan, masalahku besar. Tanpa sadar kita sebenarnya sedang mengecilkan kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Dan saudara belum mengenal sepenuhnya kepada Tuhan dalam hidup saudara. Kenyataannya Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala perkara. Pastilah apapun masalah saudara, besar atau kecil saudara, Tuhan sanggup menyelesaikannya. Allah itu ingin setiap manusia menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang maha besar, maha kuasa, setia, penuh kasih dan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Berjalan bersama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memberikan kepastian akan keselamatan dan pertolongannya yang tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Mari kita mengingat kembali ketika Tuhan mengutus Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Musa sempat menolak karena merasa tidak mampu, karena tidak pandai bicara, tidak cakap untuk berkata-kata, saudara-saudara. Namun Tuhan menguatkan. Kalau kita baca dari Keluaran 4 ayat 11 sampai 12 saudara. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, saudara-saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Mengapa membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saat bangsa Israel menempuh perjalanan di padang gurun, Allah memberikan penyertaannya dan kehadirannya melalui tiang awan dan tiang api. Kemudian tak kala bangsa Israel mengalami ketakutan karena dikejar-kejar oleh pasukan Firaun dengan tentara kudanya. Sedangkan di hadapan mereka terbentang luas teberau yang luas. Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana, berkatalah Musa. Di dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Mari kita buka saudara-saudara Alkitab kita di Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikan Tuhan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kau lihat hari ini tidak akan kau lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ingat saudara, Tuhan yang berperang karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan menolong bangsa Israel hingga bangsa Israel diam saja
tetapi kuasa Tuhan bekerja, penyertaan Tuhan bekerja. Mari kita lihat karya Allah di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Satu, Allah itu setia. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya yang selalu berharap kepada Tuhan. Umatnya yang selalu berharap kepada Tuhan. Allah pasti hadir bersama-sama dalam perjalanan hidup orang percaya dengan memberi kekuatan dan kepastian di dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, Allah itu penolong. Sebuah persoalan yang dapat kita atasi, sebenarnya Tuhan telah turut campur secara langsung dalam memberikan solusi, saudara-saudara. Mazmur 46 ayat 2, mari kita baca Mazmur 46 ayat 2. Dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara-saudara ingat bahwa Allah itu penolong. Di dalam saudara menghadapi masalah-masalah, Tuhan pasti akan menolong. Dikala saudara mengalami kesesakan, Tuhan pasti menolong asal saudara percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, Allah kita penuh kasih. Sepanjang jalan hidup kita akan merasakan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Allah menyertai tiap langkah kita yang kita jalankan bersama Tuhan. Beriring-iringan kita melihat ada dua pasang jejak kaki, saudara-saudara. Tetapi ketika ada bahaya, terlihat ketika kita dalam bahaya, dalam rintangan, dalam halangan, dalam segala keadaan saudara yang tidak dapat menyenangkan hati kita, terlihat hanya sepasang jejak kaki. Sepasang jejak kaki itu adalah Tuhan yang punya. Karena Dia menggendong kita, saudara-saudara. Dia menggendong kita. Sehingga kita luput dari pencobaan, dari segala bahaya yang ingin mencelakakan kita, saudara-saudara. Mari kita melihat penyertaan Tuhan. Kita buktikan di dalam satu cerita, yaitu tentang Raja Yosafat. Mari kita baca, saudara-saudara, 2 Tawari 17 ayat 3 sampai 6. Saya akan membacakannya dan akan membuka Alkitab. Saya akan membacakan tentang Raja Yosafat yang disertai Tuhan sebagai pemimpin Israel. Ayat yang ketiga, saudara-saudara, dan Tuhan menyertai Yosafat karena dia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, penyembahan berhala. Yang keempat, saudara, ayat yang keempat, melainkan mencari Allah ayahnya yang ia hidup menurut perintah-perintah Tuhan dan tidak berbuat seperti bangsa Israel. Yang kelima, saudara, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Raja Yosafat, sehingga dia menjadi kaya dan sangat terhormat. Yang keenam, saudara-saudara, dengan tabah hati dia hidup menurut jalan yang ditentukan Tuhan. Pula dia menjauhkan dari Yehuda segala bukit-bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala. Kalau kita membaca
Meneruskan ayat yang ke-12, saudara, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda dia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Kita lihat Raja Yosafat, dia hanya menyembah kepada Tuhan. Penyembahan Daud bapa leluhurnya, sehingga Tuhan menyertai dia karena dia selalu mencari Tuhan. Apa yang harus perlu kita pelajari dari kisah Raja Yosafat, saudara-saudara, agar kita juga di dalam kehidupan kita disertai Tuhan? Yang pertama, saudara, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Yosafat hidup mengikuti jejak Daud, karena Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Melakukan segala kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, hidup mencari Tuhan senantiasa. Ada masalah, ada persoalan, tidak ada persoalan, Raja Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, saudara, hidup memberitakan Injil Kerajaan. Karena memberitakan Injil adalah panggilan semua orang percaya, semua anak-anak Tuhan, pendeta, penginjil, anak-anak Tuhan semuanya dipanggil, diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Bagi orang tua, saudara-saudara, ada tugas, saudara-saudara. Apalagi di zaman pandemik ini, saudara tahu bahwa orang tua juga harus berperan. Seperti Ulangan 6 ayat 7 dikatakan, inilah yang diperintahkan Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Itu tugas orang tua, saudara. Apalagi sekarang zaman pandemik, saudara, karakter anak-anak harus dibimbing sehingga mempunyai karakter yang benar, yang hidupnya juga memuliakan nama Tuhan. Jangan biarkan mereka selalu tidak pernah mendengar firman Tuhan, main laptop dan HP terus-menerus game. Tetapi ajarkan mereka berulang-ulang, saudara. Waktu membicarakannya, apabila anak-anak kita duduk di rumah, kita menceritakan tentang perbuatan ajaib Tuhan. Dan juga ketika sedang dalam perjalanan melihat pemandangan yang indah, awan yang baik, yang cerah, atau segala-galanya bunga yang bertumbuh, kita membimbing anak-anak kita bahwa itu semuanya Allah yang memberi pertumbuhan. Dan ketika anak-anak kita berbaring, kita ceritakan tentang cerita Alkitab, di mana Tuhan yang menyertai bangsa Israel, di mana Daniel yang ditolong oleh Tuhan senantiasa waktu di Goa Singa. Kita ceritakan kepada anak-anak. Kemudian ketika anak-anak kita bangun, kita suruh mereka bersyukur dan berdoa atas pimpinan Tuhan semalam ketika dia tidur, dan waktu bangun diberi kekuatan, kesehatan, saudara.
Dan apa yang diperintahkan Allah kepada kita, anak-anak Tuhan, orang percaya, yaitu di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau kita melihat saudara-saudara, sekarang keadaannya saudara-saudara, akhir-akhir zaman sudah nampak saudara. Adanya bencana alam, banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, penyakit. Tetapi kita harus ingat sebagai anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan, maka Tuhan menyertai kita dan memimpin kita. Dan sebagai pengikut Kristus kita harus banyak bersaksi, memuridkan, bahkan membawa orang-orang datang kepada Yesus. Jangan biarkan semangat kita menjadi pudar dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Maju terus bersama Tuhan saudara-saudara. Tuhan pasti menyertai saya dan saudara-saudara dan memberkati kita semua. Ingat, Tuhan mengasihi saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah ditabur Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menyempurnakannya sampai kepada mereka yang mendengarkannya, agar mereka benar-benar mengerti dan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mau disertai oleh Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup mereka, dan Allah sendiri membuka jalan buat masalah-masalah mereka. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Ibu Siana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara diberkati. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari siapkan hati kita semua untuk menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya.
Silakan duduk saudara. Sebelum mengakhiri ibadah, perkenankanlah saya mewakili segenap hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada pertama Ibu Siana tanggal 25 Januari, yang kedua Pendeta Misre Tunliu tanggal 30 Januari. Selamat ulang tahun, dan mari kita doakan mereka yang berulang tahun. Bapak, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan pertambahan umur, khususnya untuk Ibu Siana. Tuhan memberkati dia supaya berikan hikmat, kesabaran, kesetiaan kepadamu di dalam mengiringi Engkau, dan sebagai ibu rumah tangga mendampingi hambamu Pendeta Anton. Memberi kesehatan, kekuatan, dan Tuhan bukakan jalan untuk setiap kerinduannya, yaitu mengenal Tuhan secara pribadi. Kedua juga kami berdoa untuk Pak Misre yang mengembalakan di GJKI Agape. Berkati hambamu ini, Tuhan menopang imannya, mencukupkan kehidupannya, dan memberikan hikmat di dalam menjala jiwa. Apapun yang dilakukan oleh Pak Misre, Tuhan beri keberhasilan karena dia mencintai Engkau. Berkati keluarganya Ulin dan pelayanan dan masa depannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing dalam kelompok. Pokok doa yang pertama untuk bangsa dan negara kita yang menghadapi banyak tantangan, yaitu bencana alam, banjir, gempa bumi, gunung berapi yang aktif, juga untuk kasus corona, COVID, juga untuk kasus krisis ekonomi. Biar Tuhan memimpin Pak Presiden Jokowi dan menteri-menterinya dalam menangani semuanya ini. Kedua, kita berdoa untuk dokter-dokter, perawat-perawat, juga pasien COVID yang bertambah banyak. Biar Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Juga kita berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Setiap hari Senin dan Jumat, GJKI Sunter mengadakan menara doa. Jam 18, doakan supaya menjadi berkat dan menjala jiwa. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa karya Allah dalam kehidupan kita dalam khotbah tadi? Ada 3 hal. Yang kedua, apa yang perlu dipelajari dari Raja Yosafat? Ada 3 hal juga. Yang ketiga, apakah Anda merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup Anda? Ceritakanlah dalam kelompok Anda. Terima kasih saudara sudah dengan setia mengikuti ibadah online ini. Saya percaya ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat Anda semua. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan.